kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terlalu ajaib Engkau Tuhan. Kami bangga memiliki Engkau di dalam Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup itu. Hari ini kami mendengarkan firman Allah, firman yang mengubahkan kami, firman yang mentransformasi kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu yang kekal itu. Engkaulah pusat penyembahan kami, Tuhan Yesus Kristus yang duduk di takhta Anak Domba Allah itu. Terpujilah Engkau yang memerintah kami dari sorga, dan kami sebagai anggota-anggota tubuh-Mu di muka bumi ini, sehingga firman-Mu digenapi Tuhan. Dan kami Engkau tugaskan untuk melaksanakannya oleh kekuatan dalam roh-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami siap untuk terima firman-Mu pada siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua siap katakan amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom Aleichem. Salam kerajaan. Haleluya. Ketika Maria mengunjungi saudaranya, ketika dia mulai mengandung Yesus, dan ketika dia katakan Shalom Aleichem kepada saudaranya Elizabeth, maka anak yang dalam kandungan Elizabeth bersorak-sorai, bersukacita. Kemudian Elizabeth berkata, Ibu Tuhanku datang. Haleluya. Luar biasa ketika Yesus disambut oleh Elizabeth. Yesus adalah jawaban bagi dunia ini. Dia yang menyelamatkan, Dia yang memulihkan, Dia yang membawa suasana surgawi itu yang sudah hilang dari antara umatnya ketika manusia jatuh di dalam dosa. Tadinya ada hubungan dengan Tuhan. Tuhan berhubungan atau ada relationship dengan manusia di Taman Eden. Mereka bisa bercakap-cakap dengan Tuhan karena mereka hidup dalam kesuciannya. Karena mereka hidup dalam kekudusannya. Sehingga dalam kekudusan itu tidak ada batas manusia dengan Tuhan. Dan Tuhan berbicara kepada mereka. Mereka dapat mendengarkan suara Tuhan. Dalam perjanjian baru, Matius pasal 5 ayat 8. Berbagailah orang yang suci hatinya, atau yang murni hatinya. Mereka akan memandang Allah. Mereka akan melihatnya. Mereka akan dengarkan suaranya. Pentingnya kehidupan kita dirubah oleh Tuhan. Dibersihkan oleh Tuhan. Sebelum kita lahir baru, kita memiliki keturunan Adam. Kita memiliki roh Adam yang sudah mati itu. Sehingga dikatakan firman Allah, kamu dikatakan hidup, tapi kamu mati. Di hadapan Tuhan yang hidup itu. Dosa telah membuat manusia mati di hadapan Tuhan. Secara manusia hidup, mereka bernapas, tapi di hadapan Tuhan yang Maha Kudus itu,
manusia mati tanpa Tuhan. Itu sebabnya Yesus, dia datang. Firman menjadi manusia. Dan ketika firman menjadi manusia itu, disebut Yesus. Malaikat sudah datang kepada Yusuf dan Maria. Namakan anak itu Yesus. Sebab dialah yang akan mengangkut dosa-dosa seisi dunia. Sehingga dunia perlu mendengarkan dia. Dunia perlu menyambut dia. Orang-orang Majus pun dari timur datang dan bertanya-tanya, di manakah raja yang dilahirkan itu? Dia lahir sesungguhnya sudah menjadi raja dalam hidup ini. Atau dalam dunia ini. Sehingga menggoncangkan Raja Herodes yang berkuasa di Yerusalem dan sekitarnya. Di daerah Yudea waktu itu. Sekalipun pada zaman itu bangsa Israel berada di bawah jajahan Romawi. Tapi masih diberi kesempatan ada raja mereka, Herodes. Itu ada otonomi khusus waktu itu. Untuk khusus di daerah Yudea atau Yehuda. Herodes tersinggung ketika mendengar perkataan daripada orang Majus. Di manakah raja yang lahir itu? Dan kata Alkitab, Yerusalem menjadi gempar. Karena kegemparan itu dari istana raja. Karena Herodes berkata di Yudea ini hanya dia yang raja. Dia tahu hanya dia yang berkuasa di situ. Mengapa ada raja lain yang harus muncul? Tapi dalam kepura-puraannya dia berkata kepada orang Majus itu, pergi kamu selidiki anak itu yang lahir. Dan kalau kamu sudah jumpai, datang kembali ke sini, maka aku akan pergi untuk menyembahnya. Tapi apakah seperti itu kenyataannya? Tidak demikian. Ini Herodes dia tersinggung karena ada raja yang lain. Herodes lambang dari keegoan kita manusia. Yang tidak mau Yesus menjadi raja di dalam hati kita. Tapi apabila saudara mau dibaharui oleh Tuhan, izinkan dia menjadi raja di dalam hati kita. Hati saya, hati saudara, hati kita sekalian. Dan bila dia berkuasa atas engkau. Sebab dialah pemilik dari segala sesuatu. Kata Alkitab. Segala sesuatu diciptakan oleh dia. Sebab dialah sang firman itu sendiri. Yang Injil Yohanes sudah mengungkapkan. Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan firman sudah menciptakan segala sesuatu. Herodes tidak tahu bahwa yang lahir itu firman yang sudah jadi manusia. Yang akan menyelamatkan seisi dunia ini. Sehingga dunia harus mendengar dia. Mengapa? Karena di dalam firman Tuhan berkata, Kisah pasal 4 ayat 12. Olehnya semua diselamatkan. Bahwa keselamatan ada di dalam Yesus. Bukan hanya di dunia ini, sampai di masa yang akan datang. Bahkan sampai kekal untuk selama-lamanya. Berikutnya, mengapa itu harus terjadi? Karena ada manusia pertama yang dipercayakan Tuhan di Taman Eden. Yang telah difirmankan oleh Allah yang Maha Kuasa. Taklukkanlah bumi. Ada mandat dari surga untuk mereka. Untuk Adam dan Hawa. Taklukkanlah bumi itu. Berarti bumi diserahkan kepada anak-anak manusia. Itu terbukti dari Mazmur 115 ayat yang ke-16. Kita akan awali dari situ pemberitaan firman kita pada siang hari ini. Mazmur 115 ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Langit
itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Itu terbukti dalam firman-Nya ketika Tuhan menempatkan manusia pertama kali di Taman Eden. Dan dia berfirman, kuasailah bumi, taklukkanlah itu. Karena bumi diserahkan kepada anak-anak manusia. Tetapi kita sudah tahu rahasia firman Tuhan. Anak yang dipercayakan itu. Sebab Lukas pasal 3 dikatakan di sana Adam anak Allah. Saya perlu bacakan itu dalam Injil Lukas. Lukas pasal yang ketiga. Ayat yang ke-38. 37-38. Anak Metusalah, anak Henok, anak Yared, anak Mahalalael, anak Kenan, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Adam adalah anak Allah menurut kesaksian Lukas. Penginjil Lukas oleh ilham roh sudah mengungkapkan adalah anak Allah yang pertama. Sehingga dikatakan juga ini Adam yang pertama. Karena apa? Karena ada anak Allah yang berikutnya yang mengadakan penebusan. Kalau anak Allah yang pertama sudah jatuh, diperintahkan untuk berkuasa atas bumi ini yang diberikan untuk anak-anak manusia. Tapi karena dia tidak mendengarkan suara Tuhan lagi. Ketika satu waktu dia sendengkan telinganya kepada suara yang lain. Di taman itu yang masuk. Yaitu si iblis. Yang disebut ular tua itu. Maka dia kehilangan Tuhan. Dia harus keluar dari taman yang penuh sukacita, damai sejahtera. Penuh kemuliaan itu. Dan dia menjadi anak yang tidak taat. Sehingga pengharapan kita harus taruhkan kepada anak yang taat. Siapakah anak yang taat itu? Dia adalah Yesus Kristus, Tuhan. Firman menjadi manusia. Dia menjadi anak. Karena mengadakan penebusan. Karena ada anak yang dipercayakan untuk menguasai bumi ini. Tidak taat lagi. Maka perlu ada anak Allah yang berikutnya yang taat. Itu sebabnya Yesus disebut anak Allah, Mesias, yang akan memulihkan umatnya, yang akan mengembalikan apa yang sudah Tuhan perintahkan kepada manusia sejak awal. Oleh karena itu, dalam kitab Mazmur juga ungkapkan dalam Mazmur 110, kalau tadi 115, 110 ayat yang pertama. Kita akan dengarkan firman akan dibacakan. Mazmur 110 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ya. Karena iblis sudah berkuasa di bumi akibat ketidaktaatan Adam, anak Allah itu. Dia tidak dengar-dengaran lagi kepada Tuhan. Maka otoritas itu berpindah tangan. Karena dia adalah orang atau pribadi yang dikalahkan. Mendengar suara yang lain itu. Mendengar suara iblis. Dan dia jatuh. Maka ditaklukkan. Otoritas itu dirampas, dicuri. Itu sebabnya dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itulah iblis dan pekerjaannya. Dia mencuri, dia membunuh, dan membinasakan. Dia mencuri otoritas yang Tuhan anugerahkan kepada Adam. Tapi kita mengucap syukur, ada Allah di sorga yang maha kuasa, yang memahami semua itu dan memiliki rencana yang kekal, yang luar biasa.
Yang sebenarnya sejak zaman Adam juga sudah diungkapkan oleh Tuhan sendiri. Bahwa benih perempuan itu akan lahir dan akan meremukkan kepala ular itu. Dan ular itu akan meremukkan tuminnya. Dan itu nubuatan tentang Yesus yang dikaitkan juga dengan Mazmur 110 ini. Pemazmur Daud, dia mendapat ilham roh. Dia mendengarkan suara yang di sorga. Allah sebagai Bapa yang kekal itu sudah berfirman. Ini keputusan dari sorga. Bahwa dikatakan di sini, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Duduklah di sebelah kananku. Siapa yang dimaksud oleh firman Tuhan itu? Itulah Yesus. Anak Allah yang berikutnya. Yang telah dinubuatkan, telah difirmankan, telah dimandatkan untuk mengalahkan musuh-musuh itu. Yang sudah menggoda manusia yang pertama, anak yang pertama itu. Yang sudah tidak taat lagi. Tetapi sudah datang rencana Allah, rencana Bapa yang kekal itu. Dikatakan perlu ada seorang yang menebus. Dan caranya adalah firman menjadi manusia. Yang dikatakan malaikat kepada Maria dan Yusuf, namakan dia Yesus. Dia menjadi manusia seperti kita. Karena Adam juga manusia diciptakan serupa segambar dengan Allah. Oleh karena program Allah untuk manusia ini, dan karena sudah gagal dari pribadi manusia itu, maka Tuhan adakan penebusan dari juga manusia yang utuh. Manusia yang original. Manusia yang sempurna. Karena itu dia harus mengambil rupa tubuh. Sama dengan kita. Cuma bedanya dia tidak berdosa. Ini yang luar biasa. Sehingga dia layak untuk mengadakan penebusan. Ada fungsi dan peran imam di dalamnya. Sebab imam dia melaksanakan ada dua peran yang pokok. Pertama, mewakili Allah kepada umatnya yang ada di bumi ini. Untuk menyatakan isi hati Tuhan kepada umatnya. Sekaligus, imam ini juga berperan mewakili kita manusia kepada Allah. Supaya kita manusia dapat berkenan kepada Allah. Itu fungsi, tugas pokok seorang imam menjadi perantara. Tapi pada zaman dulu, zaman Israel, tidak ada seorang pun yang mampu sempurna mewakili kedua belah pihak secara adil. Antara Allah dan manusia. Sebab imam-imam yang dipilih dari manusia juga memiliki kelemahan-kelemahan. Termasuk imam besar sekalipun yang diangkat di dalam tabernakel Musa zaman Israel. Itu hanya gambaran saja. Karena akan datang sesungguhnya yang sudah dinubuatkan oleh Tuhan itu. Yang sudah difirmankan oleh Allah sebagai Bapa yang kekal itu. Bapa akan datang anak manusia itu. Dan di dalam anak manusia itulah yang nama Yesus itulah. Dia menjadi perantara yang adil. Dia mengambil peran yang sempurna itu. Mewakili Allah bagi kita. Hingga suaranya Yesus adalah suara Allah. Suara Yesus adalah suara Bapa itu. Hingga Yesus berkata, kalau kamu sudah melihat aku, kamu sudah melihat Bapa. Maka Bapa beroperasi dalam diri anak Allah itu, Yesus Kristus. Sehingga mendengarkan dia, kita akan mendengarkan suara dari sorga itu. Dia menjadi imam yang sempurna. Mewakili kedua belah pihak secara adil. Mewakili Allah yang maha kudus di sorga. Dan menyatakan suaranya kepada umat Tuhan di muka bumi ini. Sehingga dia katakan, dengarkanlah aku. Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena dia mewakili sorga. Allah yang tidak kelihatan itu.
Allah yang Maha Kudus itu yang tidak bisa lagi ditemui oleh manusia yang berdosa. Maka firman menjadi manusia. Namanya Yesus dalam tubuh yang original ini. Tubuh seperti kita. Karena dia juga sekaligus mewakili kita manusia. Kepada Allah yang Maha Kudus itu. Barulah fungsi perantara ini terjadi secara adil. Mewakili Allah bagi kita. Dan sekaligus mewakili kita supaya kita berkenan kepada Allah. Sehingga pengharapan kita semua umat manusia hanya ada di dalam Yesus ini. Dan dia sekarang sudah menjadi imam besar kita di sorga. Dia menjadi pembela kita yang agung. Dan ketika dia datang, dia menjadi penengah. Dia menjadi juru selamat. Di dalam dia, pengharapan satu-satunya bagi umat manusia. Mengapa kita perlu dengar dia? Karena dia datang dari sana. Suara Allah itu ada di dalam dia. Bahkan saya boleh katakan dia wajah depan daripada Allah yang tidak kelihatan itu. Allah yang roh adanya itu. Yang dalam perjanjian lama pun melihat Allah mati. Karena kekudusannya dan karena manusia sudah berdosa. Tapi Matius 5 ayat 8 kan berkata, barang siapa yang suci hatinya, dia akan melihat Allah. Dan kita mengucap syukur dengan peranan Yesus ini sebagai imam besar Allah. Maka kita dapat ditahirkan. Kita dapat dikuduskan. Kita dapat dibenarkan oleh Tuhan. Darah anak domba Allah yang sudah dicurahkan itu membenarkan kita di hadapan takhta kasih karunia dari Bapa Surgawi. Sehingga kita dapat pertolongan pada waktu kita menghadapi takhta kasih karunia Allah itu. Luar biasa. Fungsi dan peran darah anak domba Allah itu. Yang sudah dilambangkan zaman dahulu. Dengan mengorbankan domba. Dipersembahkan kepada Tuhan oleh orang Israel. Dalam tabernakel Musa. Dalam sistem mereka pada waktu itu. Dalam perjanjian lama, kurang lebih 1500 tahun sebelum Yesus datang ke dunia pertama kali. Di sana harus dikorbankan ini domba yang disembelih. Bahkan sebenarnya dari perjanjian lama Tuhan sudah berbuat seperti itu. Ketika Adam dan Hawa berdosa, maka mereka dapati diri mereka telanjang di hadapan Tuhan. Mereka malu dan bersembunyi ketika Tuhan melawati mereka. Seperti biasanya Tuhan melawati mereka. Karena mereka anak Allah. Mereka dihembuskan roh mereka dari dalam diri Allah. Itu sebabnya dikatakan segambar dengan Allah. Tapi untuk menguasai bumi perlu ada unsur bumi. Ini dari debu tanah. Mereka dibentuk lebih dahulu. Tapi belum ada kehidupan. Nanti setelah Tuhan hembuskan nafas ke lubang hidungnya. Ini semuanya ini rohnya yang dari dalam diri Tuhan. Dihembuskan kepada manusia itu dan menjadi makhluk yang hidup. Jadi pribadi manusia sebenarnya itu yang dari dalam diri Allah. Maksud. Itulah pribadi mereka yang sesungguhnya. Sehingga disebut manusia adalah roh. Memiliki jiwa tinggal di dalam tubuh ini. Roh manusia itulah yang gambar dari Tuhan itu. Ada sifat-sifat Allah di dalamnya. Bukan sekedar berasal dari roh Allah. Tapi termasuk sifat Allah di dalam mereka. Tapi firman Allah berkata, kemuliaan Allah itu telah hilang karena dosa. Sifat-sifat Allah di dalam roh yang berasal dari Allah di dalam pribadi Adam ini hilang semuanya. Mati. Karena Tuhan berkata, ketika kamu makan buah itu, kamu mati. Sebelum kematian jasmani didahului dengan kematian rohani. Dan itu yang paling parah di dalam hidup ini. Kalau seseorang sampai rohaninya mati. Rohnya mati. Padahal kata Amsal 20 ayat 27, roh manusia adalah pelita Allah. Lampunya Tuhan yang ada dalam pribadi manusia. Pelita orang fasik itu mati. Karena dosa
maka roh manusia mati. Sehingga jalan satu-satunya manusia harus dilahirkan kembali dari air dan roh. Firman dan kuasa roh Allah harus bekerja. Tuhan berbicara kepada Nikodemus. Dia seorang guru besar di Israel. Seorang guru, seorang rabi yang mendekati Yesus diam-diam. Karena dia tidak mau dikucilkan oleh orang banyak pada waktu itu. Oleh orang-orang Israel, oleh tua-tua Yahudi, oleh pemimpin-pemimpin rohani pada waktu itu. Maka dia datang bersembunyi kepada Tuhan. Seperti banyak orang sekarang ini, tidak mau terang-terang untuk percaya kepada dia. Bersembunyi seperti Nikodemus. Dan Nikodemus bertanya kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab kepadanya, kalau engkau tidak dilahirkan dari air dan roh, engkau tak dapat melihat kerajaan Allah. Yesus berbicara perkara rohani. Sementara guru besar yang dari Israel ini berpikir secara lahiriah. Haruskah aku masuk ke dalam rahim ibuku, dan aku lahir kembali seperti semula? Tapi Yesus berkata, engkaukah guru Israel? Engkau tidak mengerti kehendak Allah? Ini karena dia cuma datang dengan pemikirannya sendiri. Padahal Yesus harus terima dengan iman di dalam. Dengan imanmu engkau diselamatkan. Dengan imanmu engkau dipulihkan. Dengan imanmu juga engkau disembuhkan. Ini pikiran nanti berikutnya, sebab ini bagian dari jiwa. Dalam jiwa ini ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Iman itu di tingkat roh, di dalam batin kita. Kita manusia roh. Mendengar firman Kristus. Iman bangkit di tingkat roh ini. Setelah roh kita dibaharui, itu disebut dilahirkan kembali dari air dan roh. Kelahiran baru dimulai dari batin kita yang dibaharui. Manusia roh kita yang tadinya mati, itu keturunan Adam. Dan dikatakan karena dosa satu orang sudah menjalar kepada semua orang. Karena Adam mati secara roh, maka roh Adam yang kita warisi pun kita menjadi mati juga di hadapan Tuhan. Itu sebabnya jalan satunya harus dilahirkan kembali. Ini roh Adam yang sudah mati harus dikuburkan. Supaya mendapat roh yang baru. Namanya roh Yesus Kristus. Adam yang terakhir. Menggantikan Adam yang lama. Kalau engkau masih memiliki Adam yang lama, engkau tak dapat melaksanakan firman Allah yang hidup itu. Apapun kebaikan, cuma kebaikan manusia yang cuma sementara. Itu kain yang kotor, kain yang lara. Tapi engkau ketika sudah memiliki roh Adam yang terakhir ini, kata kitab Korintus itu roh yang menghidupkan. Dia ada menghidupkan kita. Roh Yesus Kristus yang kita sudah terima, itulah Adam yang terakhir. Ini menjadi kehidupan kita yang sesungguhnya. Dan itu harus berkembang penuh. Sehingga kita menjadi dewasa di dalam dia. Sehingga kata Rasul Paulus, hidupku bukan aku lagi. Tapi Kristus hidup di dalam aku. Dia menggantikan Adam yang lama di dalam kita. Selama masih ada Adam yang lama, manusia akan tetap berbuat dosa. Itu selalu diidentikan dengan gelap. Selama kita masih hidup dalam gelap, kita tidak akan menyenangkan Tuhan. Tapi kita mengucap syukur, bukankah Adam yang terakhir itu sudah datang? Dia perlu mengambil rupa tubuh manusia seperti kita, supaya menjadi jalan satunya untuk kita dipulihkan, diselamatkan. Dan roh Yesus Kristus yang sudah pemenang itu, yang berada dalam diri pribadi Yesus, mau dianugerahkan kepada kita. Tapi supaya sempurna, dia laksanakan dulu kehendak Bapa di sorga. Dia kalahkan dulu perbuatan-perbuatan iblis. Ketika 3,5 tahun dia berada di muka bumi ini. Supaya lebih sempurna lagi, maka dia mati di atas kayu salib. Kemudian roh Yesus itu pergi ke alam maut sana yang paling dalam. Itu yang tidak pernah dipikirkan oleh iblis itu sendiri. Dia anggap ketika mematikan tubuh Yesus, membunuh tubuh Yesus, bahwa Yesus itu mati selama-lamanya. Dia anggap ketika
membunuh tubuh Yesus, berarti sudah selesai rencana Allah. Dia tidak tahu ada rahasia di balik itu. Bapa kita yang kekal di surga memiliki rencana ke depan. Rencana yang penuh harapan bagi umatnya. Bahwa pengharapan itu ada dalam Yesus Kristus. Karena ketika rohnya pergi ke alam maut itu, rohnya pergi mengalahkan justru tempat daripada iblis itu yang sudah dibuang dari sorga, dari atas sana. Yesus berkata, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Dan dia dibuang ke alam maut sana. Dan roh Yesus pergi ke sana dan menjadi kegentaran di sana. Paulus menuliskan dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-15. Dikatakan, maka dikatakan mereka menjadi tontonan umum. Di dalam alam roh sudah terjadi bahwa sesungguhnya kepala iblis dan semua pasukannya sudah tunduk kepada Kristus ketika roh Kristus masuk ke alam maut sana. Itu sudah terjadi dalam alam roh. Kepala setan itu sudah diremukkan oleh benih daripada perempuan itu, kegenapan dari Kejadian 3 ayat 15. Dikatakan bahwa benih daripada perempuan itu, dan yang masuk benih perempuan itu adalah Kristus Yesus. Itulah Adam yang terakhir. Dan dengan kematiannya ini, rohnya pergi ke alam maut untuk mengalahkan si raja kegelapan itu di sana, bertemu di sana, dan mereka jadi gentar. Dan ini penggenapan ketika dia meremukkan kepalanya. Jadi kepala dari ular itu, kepala daripada iblis itu sudah diremukkan oleh Kristus sendiri. Kemenangan yang gilang gemilang dengan kekalahan yang mutlak dalam alam roh itu, dia bangkit hari yang ketiga. Roma pasal 8 ayat 11 berkata, roh Allah yang sudah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Allah yang maha kuasa yang tidak bisa dilawan itu membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dikatakan Roma 8 ayat 11, roh Allah yang membangkitkan Yesus itu sekarang diam di dalam diri kita. Ada kuasa kebangkitan di dalam pribadi kita sebagai anak-anak Allah. Kuasa yang tersembunyi itu dalam diri Allah, yang mampu dilihat oleh Abraham. Kita akan baca itu dalam surat Ibrani. Ada satu rahasia firman Allah di dalam surat Ibrani. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Kita akan dengarkan, akan dibacakan. Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. 19. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Ini luar biasa. Bapa Abraham, bapa segala orang beriman. Seluruh dunia tahu tentang Abraham. Abraham sahabat Allah, orang yang sangat dekat dengan Allah. Ketika disuruh mempersembahkan Ishak ini untuk dibunuh di atas bukit itu, gunung itu, bukit Moria. Dia pun berpikir, kalau aku membunuh anakku Ishak ini, maka Allah sanggup membangkitkan dia. Apa artinya? Oleh karena dekatnya hubungan antara Abraham dengan Allah ini, sehingga disebut sahabat Allah, maka dia memiliki hikmat Allah. Sifat Allah menjadi bagian dalam dirinya. Dia sangat dekat dengan Tuhan. Sehingga dia mampu memahami, oh ternyata dalam diri Allah ada kuasa kebangkitan.
Abraham sudah melihat kuasa kebangkitan dalam diri Allah. Ya. Amin. Ya. Sehingga dia berkata, ketika aku membunuh Ishak, maka Tuhan akan membangkitkan dia. Ya. Ya. Yang luar biasa adalah belum ada orang mati bangkit pada waktu itu. Ya. Tapi ketika dia memandang Allah, Ya. karena hatinya hubungan dengan Allah itu sangat dekat, maka dia memahami isi hati Tuhan. Amin. Amin. Dia memahami apa rahasia di dalam diri Tuhan. Ya. Karena Yesus berkata dalam perjanjian baru, sahabat Allah, dia tidak akan menahan ini rahasia-rahasianya. Dia tidak akan menutup rahasianya kepada seorang sahabat. Ya. Abraham sahabat Allah. Ya. Maka rahasia-rahasia Allah diketahui oleh Abraham. Ya. Rahasia Allah yang terdalam adalah kuasa kebangkitan yang ada dalam diri Allah. Amin. Ya. Yang dunia tidak tahu. Tapi pada zaman itu Abraham sudah tahu. Kalau saya bunuh anakku Ishak, dia akan membangkitkan. Ada kuasa kebangkitan dalam diri Allah. Amin. Hal yang sama sudah dialami oleh Henokh pada zaman perjanjian lama. Henokh tidak mengalami kematian. Henokh diangkat hidup-hidup oleh Allah. Henokh bergaul dengan Allah yang di dalam diri Allah ada kuasa kebangkitan itu sendiri. Amin. Ketika dia sudah sampai menyentuh kuasa kebangkitan Allah yang luar biasa. Itu haleluya. Ya. Ya. Henokh tidak mengalami kematian secara jasmani lagi. Ya. Maka Tuhan membawa dia Ya. ke tempat kediaman daripada Allah. Amin. Amin. Dia sudah sampai ke dalam kuasa yang terdalam dari Tuhan. Kuasa kebangkitan itu sendiri. Ya. Itu adalah inti dari kehidupan itu. Haleluya. Yes. Dalam bahasa Yunani disebut Zoe. Ya. Dan inti kehidupan itu dianugerahkan kepada kita. Amin. Roh Allah yang dalam kamu, roh Allah yang sudah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Inti kehidupan Allah diberikan kepada kita. Dan Yesus sudah menyatakannya. Aku berkata kepadamu, dia katakan bahwa kamu memperoleh hidup. Dan memperoleh hidup dalam segala kelimpahannya. Kehidupan ilahi. Atau Zoe dalam bahasa Yunani. Kehidupan Allah yang paling dalam itu. Ya. Itu kerinduan hati Allah yang terdalam. Amin. Ya. Oleh karena itu sangat mudah ketika dia menjadi manusia dan dia bangkit kembali sebab dalam dirinya ada kuasa kebangkitan itu sendiri. Haleluya. Yes. Amin. Amin. Dan ini sumber kemenangan orang-orang percaya. Ya. Elia sudah mengalaminya. Elia sangat dekat dengan Allah. Ya. Sesuai dengan namanya. Elohim adalah Yahweh atau Elohim adalah Yehova. Itu Elia. Tuhan adalah Allah. Ya. Amin. Dan dia sangat dekat dengan Allah. Dia alami kuasa kebangkitan itu sendiri. Ya. Dan dia diangkat oleh Tuhan. Ya. Amin. Amin. Pada awal zaman Tuhan sudah mengangkat hidup-hidup namanya Henokh. Ya. Dan Allah itu, Yesus itu, dia adalah yang awal dan yang akhir. Ya. Kalau pada awal zaman dia sudah angkat orang hidup-hidup langsung ke takhta Allah. Pada akhir zaman juga akan terjadi seperti itu. Ya. Manusia di muka bumi ini, dia bisa langsung kepada Tuhan. Dia mengalami kuasa kebangkitan itu ketika masih di bumi ini. Itu tergambar dari tulisan Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 ayat. Jadi Paulus juga memahami rahasia kuasa kebangkitan itu yang akan berlaku juga di ujung akhir zaman ini. 1 Korintus pasal yang ke-15. Dikatakan apa? 1 Korintus 15 ayat 51. Boleh dibacakan? 1 Korintus 15 ayat yang ke-51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. suatu rahasia, Kita tidak akan mati semuanya, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. tapi kita semuanya akan diubah pada saat kedatangannya. Berdasarkan apa? Ada kuasa kebangkitan yang ada di dalam diri Allah itu. Itu yang terdalam. Itulah inti dari kehidupan. Ya. Bab Tuhan tidak mengenal namanya kematian. Kematian nanti terjadi kematian nanti terjadi kepada manusia akibat ketidaktaatan. Iya. Berarti tidak taat adalah melawan diri Allah. Ya. Mati. Jadi kebalikan dari diri Allah. Iya.
Sedangkan Allah itu intinya, inti kehidupan di dalam diri Allah. Dan semua yang ada di dunia ini berasal dari Allah. Sebab dialah sumber hidup itu. Dia sumber inti kehidupan itu sendiri. Sehingga datanglah kepadanya. Melalui Yesus, kan dia sudah berikan jalan satu-satunya. Sehingga Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepada aku, dia akan bangkit. Walaupun ia sudah mati. Yang mudah bagi firman yang menjadi manusia itu mati. Sebab di dalam diri Allah ada kuasa kebangkitan. Tapi itu harus terjadi karena penebusan. Karena ada anak yang pertama sudah gagal tadi di Taman Eden. Maka dia harus datang menjadi manusia seperti kita. Dan di dalam diri Yesus diungkapkan rahasianya yang diungkapkan oleh Paulus dalam Filipi pasal 2. Kita perlu juga mendengar itu dalam Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua. Baca ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala dan nama, mengurniakan kepadanya nama di atas segala nama. supaya dalam nama Yesus Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah bagi Bapa. kemuliaan Allah Bapa. Haleluya. Ayat 6 berkata, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Mengosongkan dirinya sebagai Allah, termasuk kuasa kebangkitan yang ada dalam diri Allah itu. Dia adalah Allah itu sendiri. Ini juga menjawab pertanyaan ribuan orang di dunia ini. Biarlah suara ini dapat terdengar, dan semua orang yang mendengar di dunia ini boleh menerima jawabannya. Karena orang bertanya, kalau Yesus itu Allah, mengapa dia mati? Jawabannya dalam Filipi pasal yang kedua. Dia harus melepaskan keilahiannya, kealahannya, termasuk kuasa kebangkitan yang ada dalam diri Allah. Sebab kalau dia tidak lepaskan kuasa kebangkitan itu, dia tidak pernah akan mati. Dan ini menjadi jawaban untuk semua orang di dunia. Dengarlah, ini jawaban yang dari sorga. Pertanyaan yang berkata sekali lagi, kalau Yesus itu Allah, mengapa dia mati? Dia harus sengaja melepaskan, dia mengambil rupa manusia supaya dia dapat mati. Sebab di dalam diri Allah ada kuasa yang tersembunyi itu kuasa kebangkitan itu sendiri. Itu adalah inti kehidupan. Sebab kalau inti kehidupan itu masih ada dalam dirinya, masih ada kuasa kebangkitan dalam dirinya, dia tidak pernah akan mati. Itu sebabnya dia harus menjadi manusia penuh dan melepaskan kealahannya itu. Barulah dia bisa mati. Karena penebusan bagi kita sekalian. Supaya engkau ditebus dari dosa-dosamu. Supaya engkau ditebus dari pelanggaran-pelanggaran. Yang dalam perjanjian lama sudah digambarkan dengan
domba yang disembelih. Binatang itu tidak tahu apa-apa, dia tidak berdosa, karena itu gambaran dari dia. Anak domba Allah yang tidak berdosa. Dia harus dikorbankan. Dia harus jadi manusia dulu. Sebab kalau dia masih mempertahankan dia sebagai Allah yang kekal itu, sedangkan dalam diri Allah dikatakan ada kuasa kebangkitan, inti dari kehidupan yang tidak pernah mati itu dia tidak akan mati. Maka dia harus lepaskan itu. Itu yang disebut dalam bahasa Yunani kenosis. Itu yang paling mengerikan dalam dirinya. Ya Bapa, Eloi, Eloi lama sabachthani. Mengapa engkau meninggalkan aku? Dia harus lepaskan keilahiannya. Sebab kalau dia tidak lepaskan, dia tidak pernah akan mati. Ketahuilah, inilah jawaban kepada banyak orang yang bertanya, kalau Yesus itu Tuhan Allah, mengapa dia mati? Dia harus lepaskan karena kebodohanmu. Karena dosa-dosamu. Sebab engkau ditebus dengan darah anak domba Allah. Dan darahnya lebih kuat dari darah Habel. Habel sudah dibunuh oleh Kain. Di dalam darah ada nyawa. Nyawa Habel berteriak kepada Tuhan, Tuhan, dia sudah bunuh aku, dia sudah bunuh aku. Tapi Tuhan tahu rahasianya. Aku akan utus anakku, Firman menjadi manusia. Menjadi manusia seperti kita. Dialah Allah itu sendiri. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan Firman itu adalah Allah. Maka dia lepaskan keilahiannya ini. Eloi, Eloi lama sabachthani. Dengan hal itu baru dia bisa mati. Dan terjadi penebusan. Dan ini kekalahan mutlak dari iblis. Kekal untuk selama-lamanya. Maka nubuatan dari Bapa Surgawi itu terpenuhi. Duduklah di sebelah kananku. Sampai kubuat musuh-musuhmu berada di tumpuan kakimu. Dengan kematiannya itu, rohnya pergi ke alam maut sana dan mengalahkan si raja kegelapan yang berkuasa atas maut itu. Dan sejak saat itulah maut sudah dikalahkan. Dia naik ke surga, dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia duduk sebelah kanan takhta Allah. Dan dia memerintah kita, memegang otoritas kerajaan itu. Dan siapakah yang menjadi anggota tubuhnya di muka bumi ini? Mereka yang sudah menerima dia. Mereka yang percaya kepadanya. Injil Yohanes 1 ayat 12 berkata, semua yang menerima dia diberikan hak, diberikan otoritas menjadi anak Allah. Tapi dalam bahasa Yunani anak Allah itu adalah masih teknon. Perlu didewasakan. Jadi dewasa penuh menjadi anak Allah seperti Yesus. Perlu ada pertumbuhan rohani, perlu ada makanan rohani. Melalui rumah Tuhan inilah maka engkau diberi makanan rohani supaya roh anak Allah dalam dirimu menjadi dewasa penuh, menjadi bertambah-tambah sampai seperti gambaran anak Allah Yesus Kristus itu. Karena sekaligus Yesus datang untuk menjadi contoh dan teladan bagi kita sekalian. Bahwa anak Allah seperti inilah yang berkenan kepada Bapa di sorga. Itu sebabnya ketika dia keluar dari air baptisan, dia berumur 30 tahun sudah dewasa. Ketika dia keluar dari air baptisan, sorga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Karena menjadi contoh untuk kita sekalian, selain penebusan, dia memberikan contoh. Dialah teladan surgawi. Karena ada anak ini percayakan di Taman Eden tidak taat. Sekarang sudah datang anak berikutnya. Sehingga dia disebut Adam yang terakhir. Anak Allah yang memperkenankan hati Allah yang di sorga. Kalau ada anak Allah yang pertama tidak taat, telah dibuang, telah ditolak dari taman itu. Dan kita mengucap syukur, ada anak yang berikutnya. Adam yang terakhir ini, anak Allah yang berkenan di hati Tuhan. Dia menjadi teladan bagi kita sekalian. Yang Petrus katakan, ikutilah jejaknya. Waktu dia memanggil murid-murid, dia katakan, ikutlah aku. Maka aku akan jadikan kamu penjala manusia. Ikutlah teladannya. Inilah teladan yang dari sorga. Turun ke dunia. Supaya kita manusia di muka bumi ini bisa diterima kembali oleh Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kudus itu. Karena tidak seorang pun yang dapat melihat Allah yang Maha Kudus itu.
Bahkan dalam perjanjian lama dikatakan melihat Allah mati. Tapi kita mengucap syukur, firman sudah menjadi manusia dan dia sudah rela menerima kematian itu sendiri. Dalam tubuhnya sebagai manusia. Keilahiannya pergi. Kenosis, dia rela meninggalkan. Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini yang paling dahsyat yang terjadi kepada Yesus, anak domba Allah itu. Menjadi korban bagi kita sekalian. Dijadikan dosa, dijadikan korban dosa. Bagi saudara dan saya. Dari situlah kita hidup. Kita beroleh penebusan. Darah itu adalah nyawanya sendiri. Itu berbicara kehidupannya sendiri. Sudah dipersembahkan. Itu bersifat kekal selama-lamanya. Darah yang sudah dicurahkan itu satu kali untuk selama-lamanya. Bersifat kekal. Penebusan sudah terjadi. Karena itu kita yang sudah menerima dia. Sudah menghormati dia karena namanya itu. Jangan hidup lagi di dalam dosa. Ada seorang perempuan yang bertumbuh dengan Yesus. Perempuan yang berdosa. Yang dihakimi oleh orang Israel. Dihakimi oleh tua-tua Yahudi. Yang kedapatan berbuat dosa. Tapi ada keganjilan di sana. Dalam kitab Perjanjian Lama, dalam kitab Taurat. Ada Kejadian, Keluaran, Imam, Bilangan, Ulangan, itu kitab Taurat. Bahkan kitab Ulangan, kitab Imamat khususnya. Orang yang berbuat dosa, dia harus dibawa kepada imam. Orang yang berzina itu harus dibawa baik laki-laki maupun perempuan. Itu aturan Perjanjian Lama waktu itu untuk orang Yahudi. Tapi yang mereka bawa itu cuma perempuan. Yesus sang firman yang tahu persis firman itu karena firman itu adalah dirinya sendiri. Dia tahu ini keganjalan atau keganjilan dari mereka. Masa mereka cuma bawa perempuan itu? Itu dalam Injil Yohanes pasal 8. Nanti saudara baca di rumah. Ayat 1 sampai 8. Ayat 1 sampai 11. Perempuan yang dapat berbuat dosa itu dibawa kepada Yesus. Dan mereka sengaja untuk menjerat Yesus. Supaya melakukan kesalahan. Mereka mencobai Yesus. Yesus dalam kitab Taurat berkata, orang dapat yang berbuat zina harus dilontari dengan batu sampai mati. Yesus yang adalah firman itu tahu persis satu keganjilan yang ada pada mereka. Mereka hanya membawa perempuan itu. Pada dalam kitab Taurat harus dibawa perempuan dan laki-laki yang berbuat zina dengan dia. Itu keadilan Tuhan waktu itu. Mengapa mereka hanya bawa perempuan? Ini menjadi tanda tanya besar. Dan Yesus yang mengetahui segala sesuatu, Yesus berkata, siapa yang tidak berbuat dosa, dia yang harus lempar lebih dahulu dengan batu perempuan ini. Ada aturan juga dalam kitab Taurat bagi Israel bahwa jangan ada pelacur bakti di Israel. Kalau misalnya di perempuan ini pelacur, orang itu tidak boleh hidup di Israel. Kalau mereka mau tegakkan kebenaran Allah, mereka sendiri harus tegakkan sejak dari dulu. Berarti tidak boleh ada perempuan seperti itu. Mengapa mereka nanti ada Yesus baru mereka seolah-olah hidup benar, hidup suci. Tidak sedikit orang seperti orang Israel waktu itu, zaman sekarang ini. Menganggap dirinya benar, menganggap dirinya suci, dan suka melihat kesalahan-kesalahan orang lain tanpa menyadari kesalahan mereka lebih besar dari orang yang mereka tuduhkan itu. Dan karena mereka membawa kepada Yesus yang maha tahu itu, Yesus berkata, yang paling berdosa, lempar dulu dengan batu. Artinya semua mereka harus laksanakan. Tanpa Yesus pun, kalau mereka turut itu Taurat itu, mereka sendiri harus lakukan, bawa kepada imam. Sebab di situ kan ada imam-imam. Mengapa mereka tidak bawa kepada imam-imam? Mengapa mereka itu tidak lontari itu perempuan itu dengan batu sampai mati? Jangan nanti ada Yesus. Baru sok suci di hadapan Tuhan. Tidak sedikit orang seperti itu. Beribadah tapi menganggap dirinya suci padahal penuh dengan dosa. Dan lebih suka untuk menyalahkan orang-orang yang lain. Padahal orang akan dipulihkan. Orang menerima suatu kelahiran baru. Orang ini menjadi baru dalam Kristus. Dituduh macam-macam. Dikatakan palsu, sesat. Padahal mereka melupakan lawatan Tuhan. Mereka tidak lagi melihat ketika Tuhan melawati umatnya. Bahkan mereka sengaja mencobai Yesus. Orang Israel sengaja mencobai Tuhan, akhirnya mereka tidak diampuni oleh Tuhan.
Dengar itu firman Tuhan. Orang Israel telah ditolak oleh Tuhan karena mereka mencobai Tuhan pada zaman Musa. Mereka terlalu banyak mencobai Tuhan sehingga Tuhan katakan kalau mereka sudah 10 kali mencobai aku tidak akan mengampuni selama-lamanya. Mereka mati di padang gurun. Itu jangan main-main dengan firman Allah yang hidup. Kalau orang beritakan firman Allah seperti ini, jangan engkau menentang. Sebab kuasa firman itu kuasa kehidupan. Ketika Adam menentang firman Allah, maka dia mati. Jadi orang yang menentang kuasa kehidupan itu berbalik dengan kehidupan itu sendiri. Maka yang terjadi adalah kematian itu sendiri. Karena itu dalam kitab Amsal dikatakan yang menghina firman akan mati. Nanti saudara cari di rumah itu dalam kitab Amsal dikatakan yang menghina firman akan mati. Karena firman itu kehidupan. Yang bertentangan dengan itu adalah kematian. Itu firman harus diterima. Harus diterima. Supaya engkau dapat beroleh kehidupan. Dan Tuhan memuji seorang yang bernama Maria dalam perjanjian baru. Karena yang menerima firman yang hidup itu. Dia duduk di dekat kaki Tuhan. Oh, aku mau Tuhan. Berikan juga firman. Berikan terus firman. Itu kehidupanku. Itu kehidupan. Maka Yesus berkata kepada Maria itu, engkau sudah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil dari perannya. Itu kehidupan itu sendiri. Dialah jalan kebenaran kehidupan. Tidak seorang datang kepada Bapa yang kekal, yang maha kuasa, yang tidak dapat lihat itu, yang maha kudus. Di mana orang yang mampir dia mati. Tetapi ketika datang kepada Yesus, Yesus wajah depan daripada Allah yang tersembunyi itu. Karena kita manusia di bumi, berada dalam bumi lahiriah ini. Yesus ada di depan, menjadi manusia, supaya kita bisa bertemu dengan yang maha kuasa. Allah yang luar biasa, yang dahsyat, yang roh adanya, yang tidak terbatas itu. Dia menyatakan diri dalam Yesus Kristus. Ini pengharapan bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Dan pengharapan itu sedang dinantikan oleh segala makhluk. Roma pasal 8 ayat 18. Mari kita dengar lagi firman Allah berkata. Roma pasal 8 ayat 18 dan 19. Ini rahasia-rahasia kebenaran firman Allah. Disampaikan dari rumahnya. Dan ketika kami berkata rumah Tuhan itu bersifat rohani. Bukan jasmani. Sebab rumah Tuhan yang sesungguhnya adalah kehidupan orang-orang percaya itu sendiri. Yang sudah terkonek akurat dengan sorga. Inilah rumahnya di mana Tuhan hadir. Tuhan memang berada di mana-mana tempat. Tapi dia tidak hadir di sembarang tempat. Dia akan hadir di rumahnya sendiri. Yang sudah terbangun itu. Haleluya. Karena itu jadikanlah engkau menjadi batu-batu yang hidup. Bagian dari rumah itu. Supaya terbangun. Dan ketika dikumpulkan secara corporate, orang-orang percaya menjadi bangunan Allah yang hidup. Di mana Tuhan tinggal di dalamnya. Carilah itu. Itulah kerajaan Allah itu sendiri. Secara roh, bukan secara jasmani. Jadi disebut spiritual state. Tempat dari Tuhan sendiri. Haleluya. Kita baca firman yang sudah disampaikan tadi. Roma 8 ayat 18. Roma 8 ayat 18 dan 19. Sebab aku yakin Bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Dalam bahasa Yunani, anak-anak Allah di situ disebut huios. Anak-anak Allah yang dewasa. Perlu gereja sampai kepada kedewasaan penuh menjadi seperti Kristus. Secara individu pribadi-pribadi kita dan secara bersama-sama, secara corporate. Bersama-sama menjadi dewasa di dalam Dia. Ini yang dinantikan oleh banyak orang di seluruh muka bumi. Barulah tiba kesudahannya. Karena Injil kerajaan harus disampaikan sampai ke ujung bumi. Barulah tiba kesudahannya. Bukan Injil sosial, bukan Injil kemakmuran, tapi Injil kerajaan. Otoritas yang dari surga, dari raja atas segala raja itu. Di mana ada mandat surgawi, Father's decree, sudah memandatkan bahwa Yesus Kristus harus meletakkan semua musuhnya di bawah telapak kakinya.
Dan itu sudah dikerjakan oleh Kristus. Ketika iblis itu dikalahkan dengan kematian Yesus itu. Dan sudah dia bangkit dari antara orang mati. Duduk di sebelah kanan tahta Allah. Dan dia memerintah dari surga di sana. Dan kitalah yang ada di muka bumi ini menjadi bagian dari dirinya. Yang disebut tubuh Kristus. Kalau dikatakan iblis di bawah telapak kaki. Dan karena kita sudah menjadi bagian dari tubuhnya sendiri. Berarti iblis itu di bawah telapak kaki saya, saudara, yang sudah menjadi anggota tubuhnya. Sebab kita bagian dari dirinya. Kristus menjadi kepala, kita menjadi tubuhnya. Sehingga selayaknya iblis di bawah telapak kaki anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang dewasa seperti inilah yang dinantikan oleh segala makhluk di kolong langit ini. Itu harus muncul dulu. Itu yang ada hubungannya dengan Wahyu pasal 12. Ayat yang kelima, ketika ada perempuan yang mengandung, dalam kesakitan dia akan melahirkan, dia berteriak. Dan kemudian dia melahirkan anak laki-laki Allah. Ada banyak tafsiran, tapi biar kita mendengar pewahyuan. Karena tafsiran hanya mencari-cari kebenaran. Tapi pewahyuan adalah kebenaran Allah yang dinyatakan. Bahwa anak laki-laki Allah itu gereja Tuhan akhir zaman. Yang menjadi dewasa penuh. Menjadi sama seperti Kristus. Anak Allah itu. Mengapa menjadi dewasa penuh? Karena itu rencana Allah. Karena itu Yesus yang lebih dahulu menjadi anak Allah itu, dia menjadi contoh dan teladan bagaimana orang yang dewasa yang melaksanakan kehendak Bapa di sorga. Sehingga suara itu berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dari anak Allah itulah, maka kita mau dibenarkan, kita akan dipulihkan, kita akan diserupakan. Menjadi seperti anak Allah, Yesus Kristus itu. Itulah rahasia gereja. Yang akan mengembalakan segala bangsa dengan gada besi. Injil kerajaan harus sampaikan ke ujung bumi. Dengan otoritas kerajaan itu gada besi. Otoritas kerajaan Allah. Barulah tiba kesudahannya. Awal yang baru. Nanti ada langit yang baru, ada bumi yang baru. Sebelumnya ada 1000 tahun damai. Kristus memerintah bersama orang-orang kudusnya. Secara fisik di bumi ini. Tapi sekarang secara roh. Bersama-sama ini kerajaan Allah secara roh. Yang murid-murid sendiri bingung bertanya. Di manakah kerajaan itu? Tuhan menjawab, ada di antara kamu. Dan kisah pasal 1 juga mereka bertanya. Tuhan, maukah engkau memulihkan kerajaan itu? Dan kisah pasal 1 ayat 6-8 Tuhan menjawab, tapi kamu akan beroleh kuasa kelak apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Di dalam Roh Allah kita menikmati kerajaan Allah. Oleh karena itu secara roh. Murid-murid bertanya secara fisik. Karena mereka melihat secara fisik ada Raja Herodes. Yang ada takhta, ada istana. Kalau mereka ke Roma, mereka melihat ada Kaisar Roma. Secara fisik memerintah menjajah dunia waktu itu. Pemikiran dari murid-murid hanya sebatas lahiriah. Tapi Tuhan menjawab secara roh. Roh Kudus akan turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, sampai ke seluruh bumi. Berarti kerajaan Allah itu berbicara secara rohani. Secara roh, Kristus memerintah dari sorga. Dan kitalah yang di bumi ini menjadi anggota kerajaan sorga. Warganya di bumi ini. Sehingga kita memiliki 2 kewarganegaraan. Di dunia ini di mana kita berada, kita sebagai orang Indonesia, warga Indonesia. Tapi secara rohani, kita warga sorga. Kerajaan Allah yang ada di bumi ini. Dan Raja kita, Yesus Kristus, Raja atas segala raja yang sudah dinubuatkan bahwa segala musuh berada di tumpuan kakinya. Dan bukankah saudara, kita semua sudah menjadi anggota tubuhnya? Maka ketika dikatakan di tumpuan kaki, itu termasuk juga tumpuan kaki kita. Di mana kita menginjak iblis di bawah telapak kaki kita. Karena kita sudah menjadi anggota tubuhnya sendiri. Kristus kepala. Kita adalah bagian dari dirinya. Karena itu terkoneksi terus dengan kepala gereja itu. Yesus Kristus. Dan para gembala-gembala sidang yang mungkin juga mengikuti yang sama, jadilah bapak rohani yang benar. Gembala-gembala sidang dipercayakan Tuhan menjadi bapak rohani bagi anak-anak.
rohani. Ya. Zaman Perjanjian Baru, Paulus banyak gereja. Ya. Dan tiap gereja ada penatua, ada bapak-bapak rohani. Dan Paulus dia memimpin semua bapak-bapak rohani ini. Hingga dia menjadi bapak rohani, menjadi teladan. Ya. Jadi contoh, ini dimensi rasuli Paulus. Dia katakan, akulah dalam Injil telah menjadi bapamu. Dia katakan kepada umat Tuhan waktu itu. Mereka memiliki banyak guru, boleh banyak guru. Boleh banyak. Tetapi karena Injil ini, aku menjadi bapak rohani bagi kamu. Bahkan bagi para gembala-gembala pada zaman itu, sebab dia membuktikan di Galatia, kemudian di Korintus ada berapa jemaat, dan dikatakan 2 Korintus 11 ayat 28. Dikatakan di sana apa? Coba baca lagi 2 Korintus 11 ayat yang ke-28. 2 Korintus 11 ayat yang ayat ke-28. 28. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, Tidak menyebut banyak hal lain lagi. urusanku sehari-hari Urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. memelihara semua jemaat-jemaat. Ya. Sebagai bapa rohani dalam perjanjian baru, dia sebagai rasul. Dia yang membuka sidang. Dan setelah sidang itu terbuka, dia tempatkan para penatua jemaat. Yang dalam bahasa Yunani disebut presbuteros. Ya. Namun secara jamak presbuteroi. Jadi ada penatua-penatua di satu sidang jemaat. Itulah para pemimpin jemaat pada zaman perjanjian baru. Dan setiap jemaat yang dipimpin dia lepaskan atau dia teguhkan orang-orang yang memimpin di sana. Presbuteros. Itu yang sudah matang secara rohani. Itu sebenarnya bukan berbicara umur ini penatua. Ya. Tetapi fungsinya. Dia sebagai bapak rohani untuk jemaat. Ya, pada waktu itu. Orang yang sudah dewasa rohani diangkat oleh Paulus, dilantik oleh Paulus, diurapi oleh Paulus untuk menjadi pemimpin jemaat perjanjian baru disebut presbuteros. Dalam fungsi kepemimpinan itu disebut episkopos. Tapi pribadi orang itu disebut presbuteros. Itu mereka yang dewasa rohani. Dan tiap jemaat ditempatkan para presbuteros ini. Dia sudah didik dulu, mereka para presbuteros ini dididik dulu. Ada satu waktu dia didik mereka di Efesus selama 2 tahun penuh di ruang kuliah Tiranus. Dan akhirnya dikatakan dalam 2 tahun itu, maka seluruh Asia, itu provinsi Asia kecil yang ada di Timur Tengah, mendengarkan Injil. Ini lewat orang-orang yang sudah didik, ditempatkan di sana. Dan melayani orang-orang yang berikutnya. Ya, ini pelayanan apostolik seperti ini. Dia memimpin berapa orang, dia didik mereka, kemudian lepaskan mereka. Akan menjadi pemimpin-pemimpin jemaat dalam perjanjian baru. Dalam dimensi apostolik. Itu juga ada yang namanya Priscilla dan Aquila. Ya. Mereka gembala jemaat pada waktu itu. Mereka bukan rasul, tapi mereka dibawa kepemimpinan Paulus sebagai rasul. Berarti mereka melaksanakan pelayanan dalam dimensi apostolik. Sekalipun engkau bukan rasul, tapi engkau dapat melayani dalam dimensi apostolik. Ya. Haleluya. Dan rasul itu, Paulus dia memimpin umat Tuhan. Dia memelihara jemaat. Dia memperhatikan semua jemaat yang dia sudah lahirkan. Dia tempatkan pada waktu itu ada para pemimpin-pemimpin baru yang sudah dilatih dulu oleh si rasul itu. Sebagai bapak rohani memimpin mereka. Dan dia rela melepaskan mereka setelah mereka sudah matang, sudah dewasa penuh. Untuk menjadi pemimpin. Karena menjadi pemimpin itu teladan. Seperti Paulus dikatakan, ikutlah aku sebagaimana aku telah mengikuti Kristus. Teladani aku. Satu-satunya rasul yang berani mengatakan seperti itu. Karena alasannya apa? Karena dia sudah meneladani Yesus. Karena dia tahu rahasianya Yesus adalah teladan Allah dari surga. Pola surga sudah dianugerahkan oleh Allah yang Maha Kuasa itu dalam diri Yesus. Inilah pola Allah. Yesus Kristus anak Allah. Dan ketika Paulus menerima ini, pola ini, Yesus sebagai anak Allah ini, maka dia melahirkan anak-anak yang berikutnya. Ada Timotius salah satunya yang dikatakan engkau sudah mengikuti ajaranku, cara hidupku, ketekunanku, kesabaranku, kasihku. Ada 7 hal. Bahkan ada berapa hal di sana. Lebih dari 10 hal di sana dikatakan sudah diikuti oleh
Timotius. Timotius menerima impartasi kehidupan apostolik dari Paulus. Dan Tuhan mau ini berkesinambungan. Dari waktu ke waktu, dari Paulus kepada Timotius, dia katakan, percayakan kepada orang yang dapat dipercaya. Juga cakap, jadi ada orang yang berikutnya harus lahir secara rohani, didewasakan di rumah Tuhan, berkesinambungan. Ini yang turunan ilahi. Paulus tidak memiliki anak secara jasmani, tapi dia memiliki anak secara rohani, keturunan ilahi. Inilah hal yang paling utama, bukan sekedar anak jasmani. Bab terjadi banyak keributan di mana tempat. Karena setelah suksesi itu dari bapa kepada anak, itu baik. Tapi apakah dimensi ilahi di dalam diri orang tua itu sudah turun kepada anak? Terutama dimensi pola surgawi ini. Pola anak Allah yang benar ini. Seperti yang sudah dimiliki oleh Paulus. Sehingga tidak segan-segan dia berkata, ikutilah teladanku, karena aku sudah mengikuti teladan Kristus. Pola Yesus Kristus yang diutus dari sorga itu telah terpola dalam hidupnya. Seperti anak Allah Yesus Kristus. Gereja seperti inilah yang dinantikan oleh segala makhluk. Apabila Kristus dan kita sudah menjadi dewasa penuh. Bukan lagi teknon tetapi hios. Maka dikatakan segala makhluk menantikan ini hios. Hios yang terbentuk dari rumah Tuhan. Dan itulah rahasia kebenaran Allah yang disampaikan dalam dimensi apostolik yang telah dimulai oleh para rasul. Sebenarnya rasul-rasul diberikan seperti itu. Sebabnya kata Paulus dikatakan, kami meletakkan dasar. Itu para rasul dan para nabi telah meletakkan dasar. Efesus pasal yang kedua. Kita lihat lagi Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua. Ayat 19 sampai ayat 22. Demikianlah kamu, bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga, dari orang-orang kudus, dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul, dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru, di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus, di dalam Tuhan. 22, di dalam dia kamu juga turut dibangunkan, menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Itu yang disebut bangunan ilahi. Dasarnya adalah Kristus. Itu yang diletakkan oleh para rasul dan para nabi. Dasarnya adalah Kristus. Sangat disayangkan orang hanya berkata, pokoknya Yesus. Itu berarti baru berbicara dasar. Ada orang berkata, pokoknya Yesus. Betul. Dan itu dasar. Artinya adalah Yesus menjadi teladan untuk kita sekalian. Gereja yang terbangun harus terbangun sesuai dengan pola itu. Sebab Yesus sendiri berkata, aku akan membangun gerejaku. Kalau dalam bahasa Indonesia, jemaatku. Semua itu eklesia, gerejaku. Gereja yang sesuai dengan standar Tuhan. Yesus sendiri yang membangunkannya. Sebab Yesus yang menebusnya. Maka dasar yang diletakkan itu Yesus. Ini pola yang dari sorga. Dan orang yang terbangun di atas dasar Kristus ini harus sesuai dengan pola itu. Harus sama, sebangun, dibentuk dulu serupa dengan pola itu. Karena itu Rasul Petrus juga mengatakan, jadilah batu-batu yang hidup yang akan dipakai dalam bangunan ilahi. Ditaruh di atas pola yang telah datang ke dalam dunia. Jadi ukuran yang sempurna adalah Yesus, anak Allah. Dia adalah pola bagi kita sekalian. Dan orang-orang percaya apabila mau menjadi bangunan Allah, dia harus terbangun, ditaruh di atas dasar Kristus itu, menjadi seperti gambaran anaknya Yesus Kristus, seperti pola yang benar itu. Itu yang disampaikan oleh para rasul.
dan para nabi. Membawa umat Tuhan sesuai standar yang benar, pola yang benar, yang sudah ditaruh dari sorga, yang sudah diberikan dari sorga, yaitu Yesus Kristus anak Allah yang hidup itu. Dialah pola bagi kita sekalian, dan hidup kita harus menjadi cocok sama dengan dia. Tadinya kita adalah batu yang liar, batu yang ada di jalan-jalan. Diambil, yang berserakan, diambil oleh para ahli bangunan. Ini para rasul dan para nabi sebagai ahli bangunan. Mengukir kita, atau memahat kita. Membuat kita menjadi serupa dengan pola yang sudah diletakkan itu. Inilah yang dimaksud Yesus, aku akan membangun jemaatku. Berarti harus sesuai dengan hati Tuhan, harus sesuai dengan pola ilahi ini. Yesus anak Allah ini diserupakan dengan gambaran anaknya Yesus Kristus, baru layak menjadi bangunan Allah yang hidup. Itu yang disebut, dikatakan rapi tersusun. Berarti sama dengan pola itu. Rapi tersusun, jangan ikut kemauan sendiri. Pokoknya kita mau melayani, padahal engkau sendiri belum dibentuk oleh Tuhan. Padahal Tuhan menggunakan Bapa rohani untuk membentuk engkau keluar dari rancangan Allah itu, maka engkau tidak terbangun sesuai dengan pola itu. Padahal Tuhan sudah menggariskan dalam firman-Nya. Paulus menjadi Bapa rohani. Ini roh kerasulan, roh kenabian. Ini menjadi peletak dasar. Dan dasar diletakkan adalah pola Allah Kristus. Demikian Tuhan harus membangkitkan akhir zaman ini para rasul, para nabi, penginjil, guru, gembala, 5 jawatan roh. Dan khususnya jawatan-jawatan roh ini para rasul, para nabi, untuk membangun sesuai dengan pola ilahi yang dari surga itu, yang seperti kata Paulus, ikutilah teladanku sebagaimana aku mengikuti teladan Kristus. Ikutlah aku sebagaimana aku mengikut Kristus. Karena apa? Dia telah mendapat pola yang dari surga. Kalau zaman dahulu Musa membangun tabernakel sesuai dengan pola ilahi. Yeskiel juga mengungkapkan ada gambar, ada bait Allah. Kemudian zaman Salomo juga membangun sesuai dengan pola ilahi. Daud sudah memiliki pola itu, tapi Tuhan tidak izinkan Daud membangun. Nanti diizinkan ketika anaknya Salomo. Dia harus bangun sesuai dengan gambar Tuhan. Dalam zaman perjanjian baru ini, Rasul-Rasul menjadi arsitek. Dan khususnya Paulus yang berkata dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-10. Aku oleh kasih karunia Allah menjadi ahli bangunan yang cakap, telah meletakkan dasar. Bapak Pauluslah memahami pola ilahi ini. Yesus anak Allah yang menjadi contoh dan teladan. Dan itulah pola bagi gereja. Kita harus terbangun sesuai dengan gambaran anaknya, Yesus Kristus ini. Itu yang dinamakan dimensi apostolik atau dimensi profetik, akan bawa kita menjadi seperti pola ilahi. Supaya kita jangan bangun ini menurut kemauan kita sendiri. Supaya kita jangan bangun menurut ukuran manusia, tapi harus ukuran Allah. Dan ukuran Allah diberikan Tuhan roh hikmat dan wahyu pada para rasul dan para nabi. Supaya gereja terbangun dengan pola Allah, sesuai dengan kehendak dan isi hati Tuhan. Dan kalau ini terbangun sesuai dengan kehendak Allah, itu menjadi gereja yang hidup. Bukan dari gereja yang biasa lagi. Itu yang disebut dalam bahasa Inggris unusual church. Gereja yang bukan biasa-biasa lagi, yang terbangun menurut pola manusia, tapi terbangun menurut pola ilahi. Unusual church yang dinantikan oleh bangsa-bangsa menjadi anak-anak Allah yang dewasa, di mana segala makhluk telah lama menantikannya. Merindukan kelepasan itu, sebab ketika Adam berdosa, maka segala makhluk terikat dengan perhambaan dan harus dimerdekakan dan dipercayakan kepada gereja Tuhan yang terbangun dengan pola Allah, yang menjadi dewasa di dalam Kristus, menjadi teladan untuk banyak orang. Bila kita terbangun sesuai dengan pola Allah itu, bila kita menjadi teladan seperti gambar dan teladan dari sorga itu, kehidupan Kristus yang dianugerahkan kepada kita. Dan bila Roh Kudus datang memenuhi kita. Sebab ketika Yesus keluar dari air baptisan, ketika dia dewasa umur 30 tahun, barulah Roh Tuhan turun. Artinya apa?
Roh Tuhan akan kondusif bekerja kepada gereja yang menjadi dewasa penuh. Ketika saudara menjadi dewasa penuh. Kalau begitu, kalau baru bertumbuh, Roh Kudus menuntun kita. Sampai kepada kedewasaan penuh. Sampai dia akan bekerja secara kondusif. Secara total. Maka genaplah firman dan rohnya bekerja secara total dalam hidup kita. Dan inilah kegerakan Tuhan pada akhir zaman ini. Firman dan rohnya yang bekerja. Karena itu kita harus terima dulu firman Allah. Dalam rumah Tuhan seperti kita terima firman Allah membersihkan kita. Supaya kita dilayakkan Tuhan. Dibersihkan oleh firman-Nya. Dan kemudian kita dipenuhi dengan rohnya. Bila firman memenuhi kita. Rohnya memenuhi kita. Dan kita mau jadi berkat untuk bangsa-bangsa. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Di dalam nama Yesus, kami lepaskan kuasa Allah yang hidup ini dari tempat yang maha tinggi. Turun kepada umat Tuhan. Kuasa firman Allah yang memerdekakan. Kuasa firman Allah yang membersihkan. Yang akan membentuk kami menjadi seperti gambaran anaknya Yesus Kristus. Oleh kekuatan kuasa Roh Kudus. Sehingga genaplah firman rohmu ini bekerja. Yang kau sudah nubuatkan dalam kitab Yesaya 59 ayat 21. Bahwa firman dan rohmu tidak akan meninggalkan mulut keturunanmu Tuhan. Para hamba-hamba Tuhan. Sampai di ujung akhir zaman ini ada keturunan ilahi. Firman dan rohmu tetap akan bekerja. Terima kasih Tuhan. Kami lepaskan kuasa itu. Yang akan merubah kami. Dan bila kuasa kerajaan itu menjadi nyata. Bahkan kegerakan Allah terjadi. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.